Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, tidak ada ya? Alhamdulillah lengkap semua. Nah, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam menuntut ilmu agar bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, terus hari ini kita mau belajar tentang apa? Apakah ada yang tahu? Iya, Dimas, silakan. Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita pendek? Ada yang tahu? Atau ada yang berani menjawab? Ibu akan memberikan poin tambahan bagi siswa yang berani menjawab. Oh iya, Dewi silakan. Iya, benar sekali. Teks cerita pendek itu merupakan cerita narasi fiktif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari dalam teks cerita pendek ini? Ada yang tahu? Iya, benar, ada struktur teks, lalu unsur kebahasaan juga ada. Lalu kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat teks cerita pendek sesuai dengan pengalaman pribadi. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran materi ini yang harus dicapai oleh peserta didik adalah yang pertama, menelaah struktur teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat, kemudian menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek dengan tepat, dan yang ketiga atau yang terakhir, menyusun teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang sudah dipelajari. Nah, pada pertemuan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok untuk menganalisis dan mempelajari bersama mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Tetapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur teks, lalu unsur kebahasaan, dan bagaimana cara menyusun teks cerita pendek ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Ibu langsung menuju ke inti pembelajaran ya. Baik, Ibu akan masuk pada inti pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan teks cerita pendek terlebih dahulu pada kalian, sembari Ibu menyiapkan materi PowerPoint-nya. Nah, materi yang pertama adalah struktur teks cerita pendek. Nah, dalam struktur teks cerita pendek itu ada apa aja sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada di PPT-nya loh. Iya, benar, ada abstrak, orientasi, lalu komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Benar sekali. Nah, untuk penjelasannya, abstrak itu memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian untuk orientasi itu memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Nah, di tahap ini penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks. Kemudian resolusi. Resolusi ini konflik sudah bertemu dengan peleraiannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Kemudian yang terakhir ada koda. Nah, koda ini merupakan bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, kalian kan sudah Ibu berikan teks cerita pendek ya. Ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang struktur yang ada dalam teks cerita pendek tersebut? Belum ada yang berani? Oke, baik. Lalu, slide selanjutnya silakan dibacakan oleh salah satu peserta didik. Ini merupakan analisis dari teks cerita pendek yang Ibu berikan. Ada yang berani untuk membacakan? Oh iya, Dewi silakan.
Baik, terima kasih Dewi sudah dibacakan struktur teks cerita pendek itu. Nah, ya sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh belum ya, oke kalau belum bisa kita lanjutkan materi kepada aspek kebahasaan teks cerita pendek. Nah, aspek kebahasaan teks cerita pendek itu ada apa aja sih? Ini ada di slide, ada yang berani menjawab? Ia memuat kata sifat, lalu memuat kata keterangan, lalu menggunakan kalimat langsung, nah bisa menggunakan gaya bahasa, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal seperti itu. Nah, contoh kata sifat yang ada dalam teks cerita pendek itu seperti apa? Ada yang tahu? Coba cek di teks cerita pendek yang sudah Ibu berikan. Iya, ada contohnya temperamental, lalu sedih, dan duka. Ya, selanjutnya yang kata keterangan itu yang ada di dalam teks cerita pendek ada apa aja sih? Ada yang menemukan? Ada yang berani menjawab? Oh iya, Ibu silakan. Iya, ada di dunia, lalu di mata, dan di sana, di sini juga bisa. Lalu menggunakan kalimat langsung itu biasanya menggunakan tanda petik dalam percakapan itu. Nah, kemudian menggunakan gaya bahasa seperti perbandingan, pertentangan, lalu pertautan maupun perulangan. Yang terakhir, bahasa yang digunakan itu tidak baku atau tidak formal. Nah, yang dimaksudkan itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat teks cerita pendek. Yang pertama, menentukan tema. Tentukanlah tema cerita pendek apa yang ingin dibuat. Misalnya tentang cinta, lalu kejujuran, atau penyesalan, dan lain sebagainya. Apapun temanya, sebaiknya teks cerita pendek yang kalian buat itu harus menarik. Kemudian mengumpulkan bahan. Nah, dalam menjalani kehidupan, pasti kalian sering menemukan suatu peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan, lalu menjengkelkan atau mengharukan. Nah, contohnya itu seperti pengalaman masa kecil, lalu ketika kalian tinggal di rumah nenek, lalu ketika kalian berada di SMP atau SMA seperti itu. Bahkan pengalaman orang lain juga bisa kalian jadikan bahan untuk menulis teks cerita pendek. Nah, pengalaman tersebut itu bisa dijadikan inspirasi, kemudian bisa disusun menjadi kisah yang menarik, menjadi teks cerita pendek seperti itu. Kemudian menyusun kerangka. Nah, kerangka ini berarti memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik dan menyusunnya secara sistematis dan logis. Nah, karena teks cerita pendek itu biasanya menggunakan alur maju, kerangka dapat disusun mengikuti pola sesuai struktur teks yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian mengembangkan kerangka. Nah, setelah kerangka atau urutan subtopik tadi tersusun, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi cerita yang utuh. Nah, kembangkanlah suatu topik tadi menjadi beberapa kalimat. Hubungkanlah setiap kalimat tadi menjadi rangkaian kalimat yang padu atau koheren. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberi judul. Langkah berikutnya adalah memberi judul pada teks cerita pendek yang sudah kalian buat. Nah, judul tersebut harus menggambarkan keseluruhan isi cerpen yang telah dikembangkan. Nah, judul dapat diambil dari nama tokoh, pembuatan atau perbuatan tokoh, lalu tempat kejadian atau yang lain sebagainya, sesuai dengan isi cerita yang kalian buat. Baik, itu tadi materi yang Ibu paparkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Fani silahkan. Iya, jadi setelah ini kalian juga akan menyusun teks cerita pendek sesuai dengan pengalaman pribadi kalian ya. Tetapi sebelum itu, ini nanti kita akan berdiskusi dahulu. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok untuk mendiskusikan struktur dan aspek kebahasaan dari teks cerita pendek yang akan Ibu berikan. Nah, setelah berdiskusi nanti, kalian akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara acak. Nah, Ibu akan membentuk kelompok dengan berhitung ya. Berhitung mulai dari Sofia, lalu ke kanan, lalu ke kiri. Begitu ya. Baik,
Berhitung 1 sampai 6 ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, satu kelompok ada 5 orang ya. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok kalian dan Ibu akan memberikan teks cerpen untuk didiskusikan, setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu tadi adalah pemaparan hasil diskusi dari kelompok terakhir. Nah, Ibu sangat senang sekali dengan pembelajaran pada hari ini karena kalian itu sangat antusias. Buktinya kita bisa berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin salah satu dari kalian memaparkan apa saja materi yang kita dapat pada hari ini. Ada yang berani? Siapa? Iya, Sofia, silakan. Iya, benar sekali. Hari ini kita mempelajari tentang struktur dan aspek kebahasaan dalam teks cerita pendek. Kemudian juga mempelajari tadi Ibu yang disampaikan oleh Ibu tentang cara menyusun teks cerita pendek. Nah, struktur teks cerita pendek itu mencakup abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sedangkan aspek kebahasaan mencakup kata sifat, kata keterangan, menggunakan kalimat langsung, menggunakan gaya bahasa, dan penggunaan bahasa tidak baku dan tidak formal. Oh iya, nanti hasil diskusinya jangan lupa dikumpulkan di meja Ibu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menyusun teks cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi kalian sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini. Dan tentunya dengan memperhatikan langkah-langkah menyusun sesuai dengan yang sudah Ibu paparkan di awal tadi. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini bisa dicukupkan. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan jangan lupa mengulang kembali pembelajaran yang hari ini telah dipelajari dan jangan lupa juga mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Apabila Ibu ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.